Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, di mana sebelumnya kita telah menyebutkan kaidah para salaf atau i'tiqadus salaf, keyakinan para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya yang mengikuti mereka dengan baik di dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Mereka menetapkan sebagaimana datangnya, sesuai dengan hakikatnya, yang layak bagi Allah, yang sesuai dengan kemahaagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tanpa menolak sifat, tidak menolak, menafikan, mentakwilkan ini kepada makna yang lain, memisalkan, ataukah membagaimanakan, menjawab, menanyakan atau menjawab, mengkhayalkan bagaimana sifat itu. Ini para salafus soleh di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan penukilan dari para salaf yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah demikian banyak. Sebagian ulama mengumpulkan penukilan-penukilan tersebut di dalam kitab-kitab yang mereka susun, dan banyak diantaranya kitab-kitab itu dengan sanad, penukilan dengan sanad sampai kepada para salaf, para sahabat, tabi'in, bahkan sampai kepada para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan yang lainnya, termasuk yang dikumpulkan oleh sebagian ulama khusus sifat-sifat tertentu, seperti sifat kemahatinggian Allah, sifat beristiwanya Allah di atas arsy, Allah di atas. Ini dikumpulkan oleh para ulama. Ini penukilan mereka, dan juga bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla ini. Maka kitab yang banyak sekali diantaranya oleh salah satunya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Imam Adz-Dzahabi menulis sebuah kitab yang diberi judul beliau Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, sifat kemahatinggian Allah. Nah ini sifat kemahatinggian lil Ali, yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla, Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Nah, kitab ini kemudian diringkas oleh Syekh Al-Albani, hanya disebutkan riwayat yang sahih dengan meniadakan atau dengan menghapus sanadnya, sehingga cukup dinukil perkataannya dan disebutkan nilai atau derajat hadis tersebut, derajat asar tersebut, sahih, hasan, dan sebagainya, sehingga diringkas hanya disebutkan yang sahih saja, dan itu ternyata sangat banyak. Seandainya hanya dicukupkan dengan yang apa? Sahih saja, maka secara keseluruhan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain wa rahimahumullah, mereka sebenarnya mempunyai keyakinan akidah yang sama, satu. Tidak ada dinukil dari mereka khusus berkaitan dengan satu sifat,
itu kemahatinggian Allah, Allah di atas. Ini ternyata tidak ada salaf yang mereka mentakwilkan. Mereka mentakwilkan sifat ini secara keseluruhan. Mereka menetapkan kemahatinggian Allah, menyebutkan sifat itu tanpa mentakwilkan atau tanpa menafikan, tanpa membagaimanakan. Dan ini menunjukkan metode mereka para salaf di dalam akidah sama, mempunyai kesamaan. Nah, ini prinsipnya sama, dan akidah tidak berubah. Akidah itu sesuatu yang tetap, tidak mungkin berubah akidah ini. Demikian juga para nabi dan rasul semuanya. Nah, ini semuanya para nabi dan rasul, mereka menetapkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang mendahului pengingkaran terhadap kemahatinggian Allah justru dinukil dari musuh para nabi seperti Fir'aun. Nah, ini ketika Fir'aun mengatakan kepada Haman, nah, ini di dalam Al-Quran Allah abadikan, nah, ketika mengatakan kepada Haman, ya Haman, ibnili sarha, bangunkan untukku. Haman ini bendahara atau menteri keuangannya. Nah, ini menteri keuangannya atau orang yang paling dekat dengan apa? Dengan Firaun. Wahai Haman, kalau Qarun orang kayanya, Haman ini adalah menterinya atau perdana menterinya, karena yang paling penting. Nah, ini yang memegang perbendaharaan. Bangunkan sorha. Sorha ini adalah apa? Menara atau bangunan tinggi. Nah, ini la'alli attali ila ilahi Musa. Mungkin saya akan naik mau menengok Tuhannya Musa atau sesembahannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadiba, dan saya kira dia adalah pendusta. Kenapa? Apa yang dituduhkan kepada Musa, kedustaan yang dikatakan oleh Firaun? Karena Musa menyampaikan bahwa Tuhannya Musa atau sesembahannya, penciptanya, yang menghidupkan, yang mematikan, itu adalah maha tinggi, maha tinggi. Nah, ini Fir'aun mengejek Musa karena menyebutkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla, kemahatinggian yang sesungguhnya di atas. Makanya Fir'aun meledek Musa dengan mengatakan kepada Haman, wahai Haman, ini bangunkan bangunan tinggi. Ini saya mau naik, mau menengok sesembahannya Musa. Karena saya kira dia hanya dusta saja. Hanya dusta ketika mengatakan, oh sesembahannya ada di langit, bukan Fir'aun. Karena Fir'aun mengatakan dialah sesembahan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan aku adalah sesembahan kalian, Rabb kalian yang paling tinggi. Maka Musa membantah Fir'aun bahwa yang paling tinggi bukan Fir'aun. Nah, ini yang tertinggi bukan Fir'aun tetapi Allah Azza wa Jalla. Maka Fir'aun kemudian mengatakan kepada Haman kalimat tersebut. Nah, ini sehingga keyakinan i'tiqad para nabi, nah, ini dan rasul sebelum Rasulullah, apalagi kalau dinukil dari Rasulullah, Al-Quran semuanya diturunkan kepada Rasulullah, dan perkataan sabda Rasulullah, hadis-hadis mutawatir tentang kemahatinggian Allah. Hadisnya apa? Mutawatir. Tidak bisa diingkari kemahatinggian Allah Azza wa Jalla dengan berbagai penetapan yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Naik kepada Allah, turun dari Allah. Dalam bahasa Arab, naik dan turun bahasanya jelas. Dalam bahasa manapun yang namanya naik, kemana? Ke atas, turun ke bawah, dari Allah. Dan berbagai macam kosakata yang digunakan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, yang keseluruhannya
tidak saling bertentangan, semuanya mengarah kepada sifat kemahatinggian Allah, dan itu sifat kemahatinggian yang hakiki, zatnya Allah Azza wa Jalla, wujudnya Allah. Ini benar-benar di atas. Dan ini sesuatu yang sebenarnya telah disepakati oleh generasi salaf, bahkan para nabi dan rasul. Ini hadis-hadis Rasulullah SAW, ini Isra dan Mi'raj, hadis Isra dan Mi'raj, Bukhari dan Muslim. Ini maka disebutkan tentang bagaimana pertemuan Rasulullah dengan para nabi sampai Nabi Ibrahim di langit ketujuh, kemudian masih naik lagi dengan Jibril, ini, dan melewati surga sampai akhirnya di bawah Sidratul Muntaha. Jibril kemudian berhenti sampai di sini. Ini yang cerita Rasulullah, saya nggak bisa lagi naik. Naik kepada siapa? Kepada Allah. Kalau seandainya Allah yang disebutkan oleh para penafi sifat kemahatinggian Allah zatnya, nah ini tidak bertempat. Nah ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menaikkan kepada Allah sampai ke Sidratul Muntaha yang jelas ada di atas langit yang 7. Dan di situ Jibril tidak bisa mengantarkan Rasulullah untuk menghadap kepada Allah. Dan kemudian menghadap ke Allah ke Sidratul Muntaha. Tidak ada makhluk yang mencapai derajat itu. Dan sampai kemudian Rasulullah mendapatkan atau berbincang langsung, berdialog langsung dengan Allah, dan Allah mewajibkan salat 5 waktu. Berbeda dengan Al-Quran 30 juz, ini semuanya melewati Jibril. Tapi ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha sudah tanpa perantara, Jibril ada di bawah, Rasulullah langsung dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasulullah dialog dengan Allah? Nah ini di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia, oleh makhluk, yang mana nggak bisa dicapai oleh Jibril alaihissalam. Berbicara dengan Allah langsung. Dan sifat Musa alaihissalam, Nabi Musa, Allah berbicara langsung dengan Musa, tetapi di lembah. Lembah itu termasuk dataran atau tempat yang rendah di bumi. Tempat yang rendah di bumi. Nah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa di tempat itu. Nah, ketika Rasulullah SAW diangkat oleh Allah, menunjukkan kedudukan Nabi Rasulullah SAW ini lebih dari kedudukannya Nabi Musa alaihissalam. Sama-sama langsung berbicara dengan Allah, atau Allah berbicara dengan Musa, maka Rasulullah kedudukannya lebih tinggi karena Allah berbicara dengan Rasulullah bukan di lembah. Nah ini sebagaimana Musa, tetapi langsung di Sidratul Muntaha, dan Allah lebih tinggi di atasnya, di atas arsy-Nya. Jadi Sidratul Muntaha kalau naik maka ke arsy, tetapi arsy tidak bisa dicapai. Nah ini tidak bisa dicapai oleh makhluk. Rasulullah nggak sampai arsy-Nya. Sidratul Muntaha masih di bawahnya apa? Arsy. Masih di bawah arsy. Ini di atas surga. Di atas surga. Nah, kemudian Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Tidak ada yang di atas arsy melainkan hanya Allah Azza wa Jalla, dan di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz, lembaran yang terjaga. Ini yang Allah tidak akan menampakkan apa yang ada di dalam lauh itu kecuali kepada malaikat. Malaikat yang bertugas untuk mencatat amal. Nah ini, maka ditampakkan kepada apa? Kepada malaikat yang tugasnya mencatat amal manusia. Mereka melaporkan kepada Allah dan Allah tunjukkan. Ini Allah tunjukkan kepada mereka. Nah ini kedudukan Rasulullah SAW pada saat menerima perintah sholat 5 waktu ini di atas seluruh makhluk, bahkan malaikat pun nggak bisa mencapai Sidratul Muntaha. Ini. Nah demikianlah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah.
dan sabda Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini, dan namanya wahyu Al-Quran dan Sunnah mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada perkataan manapun, perkataan siapapun. Al-Quran adalah perkataan Allah, wahyu Allah Azza wa Jalla, firman Allah. Nah, ini sehingga disebut firman. Firman itu sebenarnya perkataan tetapi disucikan atau dimuliakan, maka disebut dengan apa? Firman. Jadi firman itu sebenarnya apa? Sebenarnya maknanya perkataan. Firman itu ya perkataan. Sabda Rasulullah, sabda itu apa? Ya perkataan. Nah, ini perkataan. Hanya saja dalam bahasa kita untuk menghormati perkataan. Nah, ini yang biasanya dikatakan, kalau yang mengatakan itu sudah raja, maka disebut sabda. Ya, sabdo pandito ratu. Ya, sabdo pandito ratu. Sabdo itu artinya sebenarnya perkataan. Ini sudah perkataan. Nah, ini presiden yang berkata, nah, misalnya. Maka sabdo kalau dalam bahasa kita untuk menghormati perkataan, tidak disebut ini perkataan fulan, tapi disebut apa? Sabdo. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut firman. Nah, ini firman juga perkataan. Nah, perkataan Allah dan Rasulnya yang kemudian diistilahkan atau disebut dengan firman dan sabda. Nah, ini untuk Rasulullah SAW. Nah, untuk membedakan antara Al-Quran dan Sunnah, maka kalau Allah maka disebut firman. Nah, ini kalau Rasulullah disebut apa? Sabda. Nah, sebenarnya berkata, Rasulullah berkata. Nah, ini atau Allah berfirman atau berkata. Nah, ini maknanya sama. Nah, perkataan Allah dan Rasul ini mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada yang lain. Apa keistimewaannya? Maka ini yang akan kita bahas di sini. Ini yang akan kita bahas. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di Al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan untuk menjelaskan bagaimana keistimewaan firman Allah dan sabda Rasulullah ini. Beliau mengatakan fa'innal kalam, sesungguhnya yang namanya kalam, perkataan, innama yaksuru bayanuhu, sesungguhnya terbatas atau mempunyai kekurangan dalam menjelaskan, dalam mengungkapkan perkataan manusia secara umum di sini, ya. Perkataan itu bisa jadi mempunyai kekurangan dalam menjelaskan apa yang ingin dikatakan atau disampaikan oleh orang yang berbicara. Nah, ini wadalalatuhu, dan dalam kejelasan dalam menunjukkan makna yang diinginkan oleh pembicara, li umurin salasah, itu disebabkan kekurangan itu karena tiga hal. Karena tiga apa? Tiga hal. Nah, ini perhatikan di sini. Perkataan manusia itu berbeda-beda masing-masing. Ada yang perkataannya itu luar biasa, bisa apa? Menarik, ya. Perkataan yang sempurna, perkataan yang luar biasa indahnya dan luar biasa jelasnya. Nah, ini. Dan tidak ada kesalahannya dalam tata bahasa. Misalnya, paham sini, ya? Ketika ada orang yang berbicara dan bahasanya ini bahasa yang bagus, di samping memiliki keindahan, kejelasan dalam mengungkapkan perkataan itu, dan dalam kejelasan maknanya, dan kelengkapan, kalimat singkat tapi memiliki apa?
makna yang apa? Yang dalam, kuat dan benar. Nah, ini. Maka itu semakin menunjukkan keilmuan orang yang berbicara. Iya kan? Tingkat keilmuan, tingkat keahliannya dalam apa yang dia bicarakan. Nah, ini. Dan kemampuan untuk berbicara. Maka ini berbeda-beda masing-masing orang. Semakin bagus ucapan seorang itu menunjukkan semakin dalam, semakin tinggi ilmunya. Ini perkataan orang sama-sama berbahasa Indonesia, tapi ini orang tidak sekolah, atau orang itu tidak biasa berbahasa Indonesia, ya biasanya bahasa apa? Bahasa Jawa. Ini mungkin ketika berbahasa Indonesia dia lebih banyak menggunakan anu dan kekurangan yang berbeda-beda masing-masing orang, sehingga apa? Keindahannya pun akan berkurang karena apa? Kemampuan berbicara yang berbeda ini. Seorang yang ahli pidato, orator, nah ini, maka berbeda dengan orang yang pembicaranya biasa saja. Ini ada orang yang kalau dia berbicara, orang itu langsung memperhatikan dan tersedot. Ada orang yang berbicara, ini orang nggak menarik pembicaraannya, iya kan? Berbeda-beda. Nah, kekurangan ini dalam berbicara dan apa yang dia bicarakan atau yang isinya dan pembicaraannya, perkataan atau kemampuannya, ini kekurangan itu disebabkan karena 3. Imma, yang pertama, jahlul mutakallim. Karena jahil, orang yang berbicara itu jahil, wa adamu ilmihi, dan dia tidak punya ilmu, wa kusurihi, atau kekurangan ilmunya dengan apa yang dia bicarakan. Dia berbicara tentang ilmu kedokteran, dia bukan dokter, tapi dia berbicara tentang apa? Ilmu kedokteran, dan tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau berbicara? Ngawur. Ini bahkan istilah-istilahnya menunjukkan dia bukan dokter. Ya, ini dia bukan dokter. Ini. Sehingga apa? Kalau dia berbicara di hadapan para dokter ini, maka akan ditertawakan. Akan dia apa? Ditertawakan. Karena istilah-istilah dalam kedokteran dia nggak tahu, nggak paham. Nah, ini. Demikian juga orang yang berbicara tentang bidang yang lainnya. Nah, ini bidang yang lain. Maka orang yang tidak ahli dalam sesuatu bidang tertentu, dia berbicara, orang yang ahli mendengarkan, dia akan tahu ini banyak salahnya. Banyak salahnya, iya kan? Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu atau kurang ilmunya. Ini para dokter pun juga ada tingkatannya, iya kan? Ini dokter umum, ini dokter spesialis, iya. Ini. Nah, sehingga dia akan mengetahui, orang yang ahli itu dia akan mengetahui ini yang berbicara ini memang ahli atau bahkan di bawahnya dia. Ini keahliannya di bawah orang yang mendengarkan. Maka pengaruhnya kekurangan, kelemahan, kecacatan pembicaraan, perkataan itu bisa dilihat disebabkan karena yang pertama ilmu. Dia tidak ada ilmunya. Tidak ada apa? Ilmunya. Dalam bidang tertentu atau bidang yang dia bicarakan, sementara yang di hadapannya orang-orang yang faham dengan ilmu tersebut. Ini. Nah, ini akan kelihatan. Ini sebabnya. Jahlul mutakallim wa adamu ilmihi wa kusurihi. Dia enggak punya atau bahkan kurang. Sudah. Itu salah satunya. Yang kedua, imma adamu fasahatihi wa bayanihi. Yang kedua, dia tidak fasih. Tidak fasih dalam berbicara, misalnya bahasa Indonesia. Ini orang ini tidak biasa berbicara bahasa Indonesia, tapi dia berusaha untuk berbicara dengan bahasa apa?
Indonesia, maka dia akan berbicara dengan bahasa yang kacau balau ya. Dia mungkin akan mengucapkan kata nganu dan anu, dengan berbagai macam campuran, bahasa campuran yang itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini kaidah bahasa Indonesia. Demikian juga orang yang dia bukan orang Jawa, dia berbicara dengan bahasa Jawa. Dia baru berapa waktu di Jawa misalnya, ya, ini belum puluhan tahun lah mungkin, ya baru setahun 2 tahun mungkin dia bisa berbahasa Jawa. Tetapi ketika dia berbicara kemudian mulai berbahasa kromo inggil misalnya, ya, ini bagaimana kira-kira? Ini subhanallah, dia tidak bisa. Ini bahkan tidak paham. Ketika orang berbicara dia nggak paham. Kenapa? Karena dia tidak fasih. Paham sini ya? Tidak tidak fasih. Nah, ini. Demikian juga dalam bahasa Arab. Bisa orang berbicara bahasa Arab, orang TKW misalnya atau TKI ya. Nah, ini. Habis kerja dari Arab misalkan baru sekian tahun. Tetapi apakah fasih bahasa Arabnya? Paling yang digunakan bahasa bahasa pasar kalau bahasa kita ya. Bahasa ammi namanya. Ammi, bahasa pasar lah. Bahasa Indonesia juga demikian. Ini bahasa orang Jakarta. Ini bahasa Betawi. Berbahasa Indonesia, tapi bahasanya bahasa Betawi. Logatnya Betawi. Ada orang Sulawesi berbicara bahasa Indonesia, logat Sulawesi. Beda nanti. Penggunaannya berbeda. Nah, ini. Sehingga ini akan kelihatan ini bukan ini hanya orang awam yang berbahasa Indonesia. Beda dengan orang yang akademis, profesor, doktor. Nah, ini bahkan profesor bahasa Indonesia misalnya ya. Nah, ini dengan berbicara bahasa Indonesia, ketika berbicara bahasa Indonesia akan berbeda dengan orang lain. Oh, ini pendidikannya tinggi. Nah, ini dan fasih, sehingga kefasihan seseorang akan kelihatan dalam bahasa manapun itu ada kefasihan. Oh, ini fasih bahasa Jawa, ini fasih bahasa Indonesia, ini fasih bahasa Arab, bukan bahasa pasar. Nah, ini bukan bahasa pasar. Oh, ini Arab Mesir, berbeda dengan Arab yang fasih. Nah, ini orang Mesir itu kalau berbicara bahasa Arab mereka lancar, tapi kelihatan ini bahasa orang Mesir. Nah, ini misalnya dari hurufnya mereka sudah berbeda cara mengucapkan. Bahasa Arab jim itu jim, orang Mesir bacanya G. Nah, ini gahl. Nah, ini qaf, orang Mesir mengucapkan qaf itu pakai hamzah. Qala ola. Nah, ini sangat berbeda ya kan? Dia berbicara lancar, tapi qaf dibaca hamzah, jim dibaca G, dan yang lainnya. Nah, tempat lain juga berbeda. Tempat lain juga kan berbeda. Demikian kefasihan ini menjadi penyebab. Nah, ini fasih dalam berbahasa Arab, fasih dalam berbahasa Indonesia. Setiap bahasa mempunyai keistimewaannya. Nah, ini dan tingkat kefasihan yang berbeda-beda masing-masing orang. Yang ketiga, kadzibuhu wa ghisyuhu. Kekurangan suatu perkataan itu akan kelihatan, dan kelihatan kekurangan itu karena karena yang berbicara adalah pendusta. Yang berbicara adalah para pendusta. Nah, ini seorang pendusta, dan dia berbicaranya bicara dusta. Ghisyuhu, atau dia menggunakan bahasa tipu daya. Ghish, dia menipu atau berdusta. Namanya ucapan dusta, sak lihai-lihainya ya, selihai-lihainya orang berdusta,
mesti akan apa? Akan ketahuan atau akan kelihatan kedustaan itu. Ini kedustaan itu akan kelihatan ketika berbicara, oh begini, tapi kalau dia dusta, ada orang yang tahu, oh dia tidak benar, ucapannya tidak apa? Benar, dusta. Nah ini tidak benar apa yang dia katakan, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa? Hakikat yang terjadi. Orang bercerita fasih dia, ini dia tahu persis kejadiannya, tapi dia menceritakan dengan dusta. Nah, ada orang yang mengetahui kejadian itu, tidak hanya dia yang melihat, tapi banyak orang. Kalau dia itu dengan kefasihan berbicara, dia tahu kejadian itu, tapi dia mengucapkan atau menyampaikan dengan apa? Dusta, tidak sesuai dengan kejadiannya. Karena ada sesuatu, misalkan dia dibayar, ada keinginan dia untuk apa? Menyembunyikan. Menyembunyikan, dia jadi saksi misalnya. Ini. Tetapi apa? Tetapi ketika itu adalah kedustaan, akan kelihatan. Kalau diketahui dia dusta sekali, sudah. Ini. Maka orang sudah nggak akan percaya lagi. Ini. Meskipun dia mungkin suatu ketika betul bicaranya, benar. Tapi karena sudah pernah sekali berdusta, apalagi sudah diketahui berkali-kali, ya kan? Ini, maka orang sudah nggak akan percaya dengan ucapannya. Maka tiga ini inti dari kekurangan suatu perkataan. Ini, dan tidak benar perkataan itu disebabkan karena tiga ini. Disebabkan karena tiga ini. Ini, kalau tidak ada ilmu, jahil, dia terjatuh ke dalam kesalahan. Dia nggak sengaja berdusta, tapi itu juga disebut dusta. Perkataan yang salah, tapi dia tidak sengaja berdusta, karena dia nggak tahu, iya kan? Nah, ini kemungkinan tiga ini yang menjadi penyebab. Salah satunya apalagi terkumpul tiga-tiganya, maka perkataan itu akan bisa dilihat atau dinilai kebenarannya. Nah, ini kebenarannya dan kesempurnaannya dilihat dari tiga ini. Nah, ini kalau tiga ini ada pada perkataan, maka akan berkurang atau bahkan hilang kebenaran dari perkataan tersebut. Amma, nah di sini kita kembali kepada pembahasan tentang apa? Keistimewaan apa? Al-Quran dan Sunnah. Amma nususul kitabi wa sunnah. Adapun perkataan nas itu redaksi, ini atau penukilan perkataan itu nas. Nah, ini teks yang ada di dalam Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Teks yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, fa'innaha, maka semua teks yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sunnah yang apa? Yang sahih. Bari'atun, maka teks-teks tersebut, apalagi Al-Quran dan Sunnah, maka keduanya bari'ah, itu berlepas diri atau terbebas min hadhil umuri salasah, dari tiga kekurangan, tiga penyebab kekurangan atau cacat dalam perkataan. Min kulli wajhin, dari segala sisi kekurangan nggak ada, karena Al-Quran dan Sunnah adalah sempurna. Sama sini ya, Al-Quran dan Sunnah yang sahihah ini terjauh dari kemungkinan tiga-tiganya, dari segala sisi kekurangan. Ini, dan ini yang diteliti para ulama dalam meneliti hadis, bukan sanadnya saja. Artinya sanad, oh ini cuman sanadnya yang diteliti, enggak. Para ulama mereka salaf, mereka meneliti matannya, setiap kata, setiap apa? Kata dalam hadis itu diteliti. Mana yang lebih apa?
valid, otentik. Ini karena ada beberapa riwayat atau perkataan sabda Rasulullah SAW yang dinukil berbeda lafadznya. Bagaimana ini? Maka bisa jadi para perawi menukil dengan maknanya. Menukil dengan maknanya. Nah, menukil dengan makna bisa diterima. Nah, ini asalkan penukilan itu tidak merubah makna. Tidak merubah apa? Makna. Nah, ini sehingga apa? Al-Quran dan Sunnah mempunyai keistimewaan, yaitu terbebas dari kekurangan atau penyebab kekurangan yang tiga ini. Nah, ini penyebab ketiga kekurangan, karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan adzikra Al-Quran wa inna lahu lahafidun, dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dijaga. Firman Allah itu dijaga dari campur tangan manusia atau makhluk terhadap Al-Quran. Nah, ini dijaga dari apa? Dari campur tangan manusia atau makhluk. Sehingga 100% sejak diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka itu adalah betul-betul lafadz dari Allah. Lafadznya, redaksinya, teksnya dari siapa? Dari Allah. Rasulullah ketika diturunkan malaikat Jibril dan malaikat Jibril kepada Rasulullah, tidak ada satupun yang terlewat atau terluputkan atau salah dalam menyampaikan. Bukan hanya huruf, kata, tapi bahkan harokat. Sampai apa? Harokatnya, nggak ada yang salah. Ini ada yang salah sampai kepada harokat. Nggak bisa orang merubah. Oh, ini salah, ini harusnya di fathah. Kok ini di dhammah? Paham sini ya? Nggak bakal sampai harokatnya. Ini bahasa Arab ini keistimewaannya apa? Harokat itu diperhatikan. Mana ada bahasa selain bahasa Arab yang memperhatikan masalah apa? Sampai apa? Sampai harokat. Sampai harokat. Subhanallah. Ini yang luar biasa. Nah, ini nggak ditemukan dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa yang lain. Keteraturan kaidah dalam bahasa Arab itu luar biasa. Karena itu tata bahasa paling sempurna di dunia, sastra paling tinggi di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan bahasa Arab. Dipilih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan bahasa Arab karena Allah yang Maha Tahu. Bahasa Arab yang dipakai oleh manusia adalah bahasa paling sempurna. Bahasa paling apa? Sempurna. Ini di dunia ini yang dipakai oleh manusia ini paling sempurna. Maka Al-Quran dipilih oleh Allah dalam bahasa Arab karena Allah yang Maha Tahu semua bahasa di dunia ini. Nah, ini itu ada usianya. Usianya itu maksudnya apa? Bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, semuanya itu bahasa Cina zaman sebelum sekitar sekian ratus tahun yang lalu. Bahasa Jepang sekitar sekian ratus tahun yang lalu ini berbeda. Bahkan orang yang mempelajari bahasa Ibrani, bahasa ini, itu sekarang tidak dipakai lagi bahasa-bahasa itu. Bahasa zaman dulu itu sekarang sudah nggak dipakai dalam pembicaraan apa? Manusia. Dan tidak difahami penukilan redaksi teks yang dinukil dari zaman sekian ratus tahun yang lalu. Sama-sama bahasa Inggris, sama-sama bahasa Jepang, sama bahasa Cina, bahasa dan seluruh bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kalau kita memahami bahasa Indonesia zaman dulu, nah ini dengan zaman yang apa? Sekarang, nah ini bahasa Indonesia entah berapa ratus tahun ditemukan bahasa Melayu, ya kan? Nah ini, maka ini akan berbeda. Tapi bahasa Arab, penukilan dari zaman Arab jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah. Nah ini berarti sebelum 1400 sekian, ya kan?
1446, 47 misalkan yang sebelumnya. Nah, ini 1500 tahun yang lalu. Itu bisa difahami. Ada apa? Ada tata bahasa ini yang tidak berubah sampai sekarang. Tidak berubah. Maka ini bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna tata cara, tata bahasanya, kosakatanya. Ini bisa diketahui, bisa diketahui, bisa difahami. Ini, masya Allah. Zaman sekarang dan zaman dulu sama bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa yang lain. Ini. Dan ternyata ini diakui di seluruh dunia. Makanya sekarang itu namanya di berbagai negara, dokumen negara itu sekarang ditambahkan, dokumen itu disimpan bukan hanya dalam bahasa masing-masing negara itu, tapi disimpan dalam bahasa apa? Arab. Supaya apa? Supaya di kemudian hari itu tidak berubah atau bisa difahami. Nah ini, dengan bahasa masing-masing ketika dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Makanya dokumen di dunia ini sekarang pakai apa? Salah satu bahasa yang dipakai di seluruh dunia ini menggunakan bahasa Arab. Ini yang luar biasa, tapi ini dirahasiakan. Nah, ini artinya tidak diekspos. Nah, ini tidak diekspos. Bahkan ini dokumen negara ini, ya kan? Dokumen negara di berbagai negara itu ternyata apa? Ternyata salah satunya disimpan dalam bahasa Arab. Ini untuk apa? Untuk bisa diketahui nanti di kemudian hari, bisa difahami. Ini bahasa Arab, keistimewaannya bahasa Arab. Belum Al-Quran dan apa? Sunnah. Belum Al-Quran dan Sunnah. Maka fakalamullahi wa rasulihi. Maka kita sekarang masuk kepada bahasa Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah dan sabda Rasulnya fi ghayatil wuduhi wal bayan. Itu adalah bahasa yang sangat jelas, gamblang. Nah ini jelas dan apa? Gamblang. Wa fi ghayatis sidqi, dan puncak kebenaran, kejujuran. Masa Allah dusta? Masa Rasulullah apa? Berdusta? Tidak pernah sekalipun. Nah ini Rasulullah itu dikenal dusta, bahkan salah pun enggak. Maksudnya apa? Rasulullah itu kalau menyampaikan informasi, orang Arab sudah enggak tanya lagi, bener enggak? Tanya kepada yang lain, enggak. Kalau Muhammad sudah mengucapkan atau sudah mengatakan, berarti itu yang benar. Makanya mereka itu menjuluki Rasulullah itu dengan Al-Amin, orang yang bisa dia apa? Dipercaya apanya? Ucapannya, dipercaya ucapannya. Nah ini beritanya, informasinya. Kalau Rasulullah itu orang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan berita. Tidak setiap berita sampaikan. Nah ini sehingga akhirnya kalau salah, oh saya koreksi, saya kemarin salah. Tidak pernah, Rasulullah tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan. Makanya belum ada sebelum Rasulullah mereka bangsa Arab menjuluki seseorang dengan julukan Al-Amin sebelum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah yang pertama kali dijuluki oleh mereka dengan apa? Al-Amin. Sebelumnya nggak ada dinukil orang yang disebut dengan Al-Amin kecuali Rasulullah. Nah ini, masya Allah. Tetapi ketika Rasulullah membawa firman Allah datang dari Allah Azza wa Jalla, mereka justru akhirnya apa? Mendustakan. Nah ini, menganggap dusta, enggak benar. Nah ini, padahal mereka sebenarnya tahu Muhammad enggak pernah dusta. Nah ini, Rasulullah tidak pernah dusta. Maka di sini dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini kaidah penting, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 122, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang ucapannya paling benar kalau bukan atau selain Allah? Siapa selain Allah yang paling benar ucapannya, paling benar perkataannya? Ini An-Nisa, dalam surat An-Nisa 122. Kemudian waman asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih benar
daripada Allah hadisa, ucapannya, perkataannya. Nah ini dalam surat An-Nisa 87. Kemudian wa nadhiruhu qauluhu ta'ala. Kemudian contoh yang semisalnya juga dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka, dan tidaklah mereka orang-orang kafir mendatangkan kepadamu bimasalin, dengan sebuah permisalan. Nah ini permisalan, perumpamaan atau suatu sifat atau suatu perumpamaan, illa ji'naka, melainkan kami akan datangkan, kata Allah, kami akan datangkan bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan tafsir yang terbaik. Masya Allah, ini firman Allah. Kemudian masuk kepada Rasulullah, war rasul, kemudian Rasul, perkataan Rasul, fi ghayatin nushi, sifatnya Rasulullah, beliau itu fi ghayatin nushi, orang yang paling ingin memberi nasihat kebaikan kepada orang lain, kepada umatnya. Rasulullah orang yang paling ingin untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Sampai-sampai Rasulullah dibandingkan dengan para nabi dan rasul sebelumnya, semua nabi dan rasul itu diberi kesempatan doa. Diberi kesempatan apa? Doa yang dijamin oleh Allah, satu kesempatan pasti dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Nah ini, tidak diberikan yang lain. Nah ini, jadi betul-betul dikabulkan persis bagaimana yang diminta. Nah ini Rasulullah menyebutkan, fa inna kulla nabiyyin, nah ini, semua nabi itu diberi dakwatan, diberi kesempatan satu doa. Nah ini yang mustajabah, yang pasti dikabulkan oleh Allah. Semua nabi sudah menggunakan, kata Rasulullah, semua nabi sudah memanfaatkan, karena Rasulullah mendapatkan informasi Nabi Nuh sudah memanfaatkan satu kesempatan doa, digunakan Nabi Nuh untuk kebinasaan umatnya. Nuh akhirnya berdoa, nah ini, ya Rabbi, nah ini, jangan engkau biarkan orang kafir itu punya apa? Rumah, artinya hancurkan semuanya, jangan tinggalkan satu rumah pun untuk mereka. Makanya diperintahkan untuk naik perahu, ya kan? Setelah itu Nabi Nuh kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan satu rumah pun. Nah ini, karena mereka itu tidak melahirkan kecuali orang kafir semisal mereka. Wala yalidu illa fajrun kafara. Tidak melahirkan, maksudnya ini sudah pengalaman selama 950 tahun. Bayangkan, pengalamannya sudah apa? 900, pengalaman dakwah 950 tahun, 1000 kurang 50. Nah ini disebutkan, ini dakwahnya, bukan usianya. Kalau usianya ya kira-kira berarti 1000-an lah, ya 1000-an tahun. Nah ini, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa memanfaatkan untuk kebinasaan kaumnya. Ada nabi, dan itu bukan hanya Nabi Nuh, tapi yang lainnya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apa doanya Nabi Sulaiman? Kalau Nabi Nabi Ayub kesembuhan dari apa? Penyakitnya. Nah ini, semua Nabi sudah digunakan. Nabi Sulaiman alaihissalam, apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ini doa yang disebutkan Nabi Sulaiman. Ini satu kali doa Nabi Sulaiman langsung dikabulkan oleh Allah. Berikanlah kepadaku kerajaan yang engkau berikan kepada siapapun setelahku. Paham sini ya? Doa ini doa Nabi Sulaiman. Maka tidak akan mungkin terjadi kerajaan, kekuasaan seperti Nabi Sulaiman. Bagaimana kekuasaannya kerajaan Nabi Sulaiman? Kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan paling
yang pernah ada di dunia ini, di bumi ini, tidak ada seperti kerajaannya Nabi Sulaiman. Karena kerajaan Nabi Sulaiman itu kekuasaannya mencakup jin. Seluruh jin dikuasai Nabi Sulaiman, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada yang bisa membangkang. Nah ini, oleh Allah diberi kemampuan untuk menundukkan semua jin. Binatang, Nabi Sulaiman menguasai binatang. Nah ini, dikuasai, diperintah. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan. Nah ini, semut mau berbicara, binatang tahu Nabi Sulaiman, paham, bisa mendengarkan dan bisa memahami. Iya, Nabi Sulaiman bisa bahasa hewan, bisa bahasa hewan, binatang. Nah ini, subhanallah. Dan bisa memahami, bisa berbicara, berbincang dengan binatang. Angin, Nabi Sulaiman diberi kekuasaan angin, dikasih kekuasaan pada angin. Maksudnya, kemanapun Nabi Sulaiman mau pergi, dibawa angin. Ini, subhanallah. Belum ada angkatan udara, sudah apa? Sudah diangkat udara. Ini Nabi Sulaiman. Kemana saja pergi, Nabi Sulaiman tinggal apa? Ingin kemana langsung apa? Dibawa oleh angin itu. Dan langsung dibawa. Ini, masya Allah. Jadi kekuasaannya luar biasa. Nah ini, melebihi ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud kekuasaannya luar biasa, tetapi apa? Masih kalah dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, besi itu cuma dipijet sama Nabi Daud, dibentuk dengan tangannya. Wa alanna lahul hadid, kata Allah, kami lembutkan besi untuknya. Maksudnya apa? Mau dibentuk kayak apapun, besi itu cuma dia apa? Kayak bikin tanah liat. Ini besi itu seperti tanah liat bagi Nabi Sulaiman. Mau dibentuk kayak apapun ya seperti apa? Seperti tanah liat. Gampang, ya kan? Dilembutkan baginya, nggak perlu dicor, nggak perlu dipanaskan sampai cair dan dibentuk dan sebagainya, enggak. Nah ini, masya Allah, ini Nabi Daud, tapi Nabi Sulaiman lebih lagi, masya Allah, luar biasa. Nah itu, ini kemampuan Nabi Sulaiman. Rasulullah, beliau mengatakan, adapun aku, ini kata Rasulullah, adapun saya, maka aku menyimpan, aku menunda, saya nggak memanfaatkan sekarang di dunia, tapi itu nanti saya akan gunakan pada hari kiamat, dan itu untuk kalian, fahiyalakum, maksudnya untuk kepentingan siapa? Umatnya. Maka Rasulullah adalah yang paling menginginkan kebaikan. Itu makna nasihat dalam bahasa Arab, yaitu apa? Iradatul khair lil ghair. Itu makna nasihat. Nasihat itu apa? Keinginan baik untuk orang lain. Nasihatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Itu makna nasihat. Keinginan baik untuk orang lain. Masya Allah. Ini kalau disebut secara singkat makna nasihat. Keinginan baik untuk selainnya. Maka disebutkan Rasulullah adalah orang yang paling ingin nasihat, ingin kebaikan untuk orang lain, untuk umatnya. Wasyafaqah al-azimah, kasih sayang sangat besar. Ini alal khalqi, kepada makhluk, bukan hanya manusia, umatnya, tetapi juga apa? Makhluk. Karena umatnya Rasulullah masuk jin. Jin juga masuk umatnya Rasulullah. Binatang. Rasulullah itu kebaikannya, keinginan baiknya untuk seluruh makhluk. Wa huwa min a'lamil khalqi. Beliau makhluk paling berilmu dari semua nabi dan rasul, semua manusia dan jin. Nah ini, wa asdaquhum, yang paling jujur, paling benar ucapannya. Wa afsahum, dan paling fasih dari semua orang Arab, dari semua yang berbahasa Arab.
maka Rasulullah paling apa? Paling fasih. Makanya disebut Rasulullah itu utitu jawami'ul kalim, aku diberi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang jami'. Jami' itu lengkap, kompleks dalam maknanya dan utuh. Ini Rasulullah. Jadi yang paling bagus, paling sempurna perkataannya setelah perkataan Allah adalah perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah, perkataannya Rasulullah. Dan perkataan Rasulullah itu dihafal oleh para sahabat. Saking jelasnya, saking gamblangnya. Dan Rasulullah itu kalau bersabda, beliau sering mengulangi 3 kali minimal. Mengulangi apa? 3 kali. Dan karena jelasnya, gamblangnya ucapan Rasulullah, ini para sahabat gampang menghafal. Abu Hurairah, dan para sahabat yang lain. Mereka ini dengan lafaz Rasulullah itu sangat hafal. Ada sahabat yang mengatakan, aku hafal dari Rasulullah 3 perkataan tentang apa? Tentang naungan. Ini surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu ada 3 kata, saya nggak lupa sama sekali. Karena Rasulullah mengucapkan itu dengan jelas. Demikian para sahabat, mereka menghafal dan mencatat. Sebagian sahabat mencatat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu mencatat perkataan sabda Rasulullah SAW. Demikian juga sahabat yang lain yang bisa mencatat. Abu Hurairah tidak mencatat, tapi berusaha menghafal, murajaah hafalan. Jadi sabda Rasulullah di murajaah dihafalkan ulang, diucapkan ulang oleh Abu Hurairah. Masya Allah. Nah, disebutkan dan Rasulullah ansahul khalqi lil khalqi, adalah makhluk paling ingin kebaikan untuk yang lainnya, untuk selain beliau. Wahal yumkin, sekarang pertanyaannya, Allah jelas ini yang sempurna. Rasulullah manusia yang perkataannya paling sempurna setelah Al-Quran, setelah firman Allah Azza wa Jalla. Rasulullah paling benar, tidak ada kedustaan sama sekali, tidak ada salahnya dalam sabda Rasulullah. Apakah mungkin, ini pertanyaan sekarang, hal yumkin an yakuna fi kalamihi, apakah mungkin dalam sabda beliau, termasuk dalam firman Allah sebelumnya, syai'un minan naqsi, ada kekurangannya? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kekurangan dalam firman Allah dan sabda Rasulnya. Tidak ada kekurangan dan cacat. Al-qusur. Bal kalamuhu, bahkan firman Allah, kalamuhu huwal ghayah, betul-betul mencapai puncak. Allati laisa fawqaha, yang tidak ada di atasnya. Ghayatun fil wuduh, tidak ada lagi yang melebihi firman Allah dan sabda Rasulullah dalam kejelasan, kegamblangan makna. Paham sini ya? Ini kejelasan dan kegamblangan lil haqaiq, untuk mengungkapkan kebenaran, hakikat, untuk mengungkapkan sesuatu hakikat, kebenaran yang sungguh-sungguh apa? Nyata, sungguh benar. Ini sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keberadaannya. Wa hadza burhan, dan ini adalah merupakan hujjah. Ini merupakan hujjah. Ini yang gamblang ala anna kalam Allah, bahwa firman Allah, wa kalam rasulihi, dan sabda rasulnya, yusilu, itu bisa menyampaikan, membawa ila a'la darajatil ilmi, kepada derajat ilmu paling tinggi, wal yakin, dan keyakinan paling tinggi. Nah, ini keyakinan paling apa? Paling tinggi, paling puncak sudah, nggak ada yang bisa mengalahkan 2 wahyu ini. Wahyu. Wallahu yaqulul haqqa,
Dan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, ini salah satu penukilan firman Allah. Dan Allah yaqulul haqqa, Allah mengatakan kebenaran. Semuanya firman Allah itu adalah benar. Wa huwa yahdis sabil, dan Allah menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Kalau namanya petunjuk jalan, itu harus betul-betul apa? Jelas. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang mempunyai makna yang enggak jelas. Paham sini ya? Namanya petunjuk jalan. Ini arah harus jelas, ya kan? Jelas terpampang, ini arahnya ini jelas. Ini ke arah sana, ke arah sini, sekian kilo, sekian ini. Itu harus apa? Harus jelas. Ya. Jelas, tidak bertele-tele, ya kan? Harus jelas. Petunjuk pada satu jalan. Harus keterangan itu tidak ada makna yang ambigu kalau bahasa kita. Ya, keterangan kok ini nggak terang. Ya, bukan keterangan berarti. Iya. Ini. Nah itu. Sehingga apa? Penjelasan sesuatu keterangan yang disusun harus betul-betul terang, jelas, maknanya harus gamblang. Kalau enggak, ini orang membingungkan. Ini informasinya kok penuh isyarat, penuh rahasia dan isyarat. Mungkin nggak kira-kira? Namanya petunjuk, nah ini hidayah, itu harus betul-betul menunjukkan kepada sesuatu yang jelas. Nah ini, kalau petunjuknya saja nggak jelas, maka yang ditunjukkan juga apa? Nggak jelas. Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang jauh, tidak mungkin, mustahil. Nah ini menyebutkan suatu petunjuk dan itu nggak jelas. Yang bisa memahami cuma apa? Orang yang pinter dalam memahami rahasia isyarat-isyarat Al-Quran misalnya, ya. Ini subhanallah. Ini. Dan meskipun firman Allah sebenarnya sangat gamblang, sangat jelas, tetapi Allah menugaskan, ini tugasnya Rasul untuk lebih menjelaskan. Karena bisa jadi Al-Quran itu menyebutkan secara global, tidak detail, tidak rinci. Karena apa? Kalau seandainya Al-Quran itu harus rinci, ini, maka akan berapa jilid? Ini untuk dihafal nggak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin bisa dihafal. Tapi apa? Diturunkan ayat Al-Quran 30 juz ini betul-betul padat. Nah ini padat dan apa? Lengkap, jelas. Nah rinciannya ini yang dibutuhkan untuk memperinci. Allah menugaskan para rasul, termasuk Al-Quran yang diturunkan terakhir ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, untuk engkau jelaskan, engkau jelaskan dengan segamblang-gamblangnya, ini bahasanya ya, litubayyina linnas manuzila ilaihim, yang diturunkan untuk mereka. Al-Quran ini untuk manusia, tapi butuh apa? Penjelasan yang detail. Nah ini, karena itu diutus Rasulullah dengan bahasa Arab yang paling fasih di antara mereka bangsa Arab. Nah ini, dan bahasa Arab ini kefasihannya bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Nah ini, bukanlah bahasa Arab dipilih kemudian hanya untuk orang Arab, tetapi dipilih bahasa Arab karena bahasa Arab itu oleh Allah diketahui paling apa? Paling jelas, paling gamblang, dan paling bisa menjelaskan dengan bahasa Arab. Nah ini, nah itu, apalagi dengan Rasulullah yang paling fasih berbahasa Arab. Allah Maha tahu, tidak salah pilih. Nah ini, Rasulullah itu sejak lahir langsung dibawa ke Badui. Supaya apa? Supaya namanya sejak kecil itu berbicara murni bahasa Arab yang apa? Yang benar, yang bagus. Nah ini, dikirim kepada kabilah yang paling bagus bahasa Arabnya, dan itu adanya di pedalaman ketika itu, dari Bani Sa'diyah.
Setelah itu kembali kepada ibunya, ini sudah mempunyai dasar-dasar bahasa Arab yang sudah jelas gamblang. Masya Allah. Maka bal wal haqqun nafi', dan kebenaran yang bermanfaat. Nah ini, maka kebenaran pun juga ada apa? Manfaatnya. Nah, kebenaran yang bermanfaat, huwa mastamala alaihi kalamullah, adalah yang dicakup oleh firman Allah, wa kalamu rasulihi, dan sabda rasulnya. Ini sempurna. Fi jami'i abwabil ilmi, dalam seluruh bab-bab ilmu, semuanya, seluruh bidang ilmu. La siyama, apalagi fi hadzal bab, dalam bab ini apa? Akidah. Fi hadzal bab, dalam masalah apa? Akidah, keyakinan. Harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Karena ini sesuatu yang nggak bisa diindra, nggak bisa dia apa? Dilihat, nggak bisa diindra. Akidah itu namanya keyakinan, berbeda dengan fikih. Paham sini kira-kira? Iya. Fikih itu bisa dipraktekkan, bisa disampaikan dengan ucapan, tapi sebagian di antara permasalahan fikih tidak bisa kecuali harus dengan praktek. Bisa diindra. Salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian ra'aitumuni, melihat aku salat. Bukan salatlah kalian dengan muni usolli. Ra'aitu muni usolli. Ini bukan, tapi sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka para sahabat mereka melihat bagaimana Rasulullah sholatnya. Diperhatikan oleh para sahabat, diperhatikan oleh para istri Rasulullah SAW ketika di dalam rumah. Demikian cara Rasulullah sujudnya, bagaimana rukuknya. Nah, ini kalau cuman pakai perkataan, bisa nggak kira-kira? Sulit. Nah, ini orang menafsirkan perkataan dengan perbuatan itu sulit untuk mempraktekkan kalau tidak ada contohnya. Paham sini ya? Meskipun nggak sampai diucapkan, tapi cukup dipraktekkan begini sholatnya, maka ini akan apa? Akan jelas. Nah ini, Masya Allah. Nah mereka akhirnya mengungkapkan model sujudnya Rasulullah, prakteknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Nah ini, sholatnya 5 waktu, pagi, sore, jam berapa. Nah rinciannya ini yang dijelaskan oleh Rasulullah. Maka sudah tercakup kebenaran yang bermanfaat itu di dalam firman Allah dan sabda Rasulnya dalam segala bidang ilmu, apalagi dalam akidah. Nah ini, fi hadzal bab alladzi huwa aslul usuli kulliyah, yang merupakan fondasi, akar dari semua permasalahan agama ini. Paham sini kira-kira ya? Ini keistimewaan firman Allah dan sabda apa? Rasulullah SAW dalam mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Maka kita tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa sabda Rasulullah. Tidak bakal bisa. Nah ini, tidak bakal apa? Bisa memahami. Kalau cuman berbekal pakai bahasa Arab, meskipun sampai profesor, sampai Sibawih ya. Nah ini, Sibawih itu ahli bahasa yang menyusun apa? Ilmu tata bahasa. Ini salah satu tokoh yang dikenal sebagai bapaknya Nahwu. Ini bapaknya apa? Nahwu Sibawih. Sibawih ini gurunya Al-Farra. Al-Farra ini juga ahli Nahwu setelahnya. Nah ini. Dan kemudian mempunyai madhabnya Al-Farra, madhabnya Sibawih, madhab dan akhirnya jadi apa? Berkembang. Nah ini, berkembang ilmu Nahwu, Sharaf dan yang lainnya. Nah ini. Sampai akhirnya seandainya ilmunya itu adalah seperti apa? Bahasa Arabnya maksudnya, seperti Sibawih,
maka dia tidak akan bisa memahami Al-Quran ini langsung kalau bukan karena apa? Wahyu yang kedua yang mengiringi Al-Quran. Karena memang tugasnya Rasulullah menjelaskan dengan perkataan juga dan juga dengan perbuatannya. Tapi kalau akidah ini maka lebih banyak digunakan apa? Ucapan, iya kan? Dengan ucapan. Tapi Rasulullah meskipun dengan dalam menjelaskan akidah bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan Rasulullah. Contohnya apa? Rasulullah ketika menyebut Allah, paham sini ya? Bagaimana? Rasulullah menunjuk apa? Ke atas. Rasulullah menunjuk ke atas. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang jari Allah, Rasulullah menunjukkan jari. Makna jari, artinya betul-betul itu adalah maksudnya apa? Jari, makna jari. Ketika Rasulullah menyebutkan jari, ketika Rasulullah menyebutkan Allah itu mendengar dan melihat, Rasulullah menunjukkan telinga dan apa? Mata. Maksudnya apa? Maknanya betul-betul melihat dan mendengar. Hakiki. Bahwa mendengar yang dimaksudkan dalam hadis atau dalam Al-Quran, mendengar dengan betul-betul mendengar maknanya. Melihat dengan menunjukkan mata yang artinya betul-betul apa? Melihat. Masya Allah. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga sabda Rasulullah itu betul-betul perkataan yang sangat gamblang dan jelas. Bahkan sampai Rasulullah menjelaskan dengan melakukan sesuatu yang menunjukkan makna yang sangat jelas dan gamblang. Allah di atas, Rasulullah menunjukkan apa? Benar-benar mana? Menunjuk ke atas. Ini makna atas berarti betul-betul makna atas yang sesungguhnya. Nah ini. Dan sampai menunjukkan ke atas. Anak kecil yang ditanya oleh Rasulullah, Aina Allah? Di mana Allah? Jawaban si anak ini, sebagian riwayat menyatakan fis sama dengan ucapan. Tapi sebagian riwayat si anak kecil ini hanya menunjuk ke atas. Paham sini kira-kira? Iya. Berarti maknanya betul-betul apa? Ya di atas ini. Anak kecil. Betul-betul apa? Memahami fis sama. Nah ini. Sebagian menyebutkan dua-duanya, fis sama dan menunjuk ke atas. Siapa saya? Man ana? Maka dijawab anta Rasulullah. Anta Rasulullah. Dalam satu riwayat disebutkan anak itu menunjuk kepada Rasulullah, kemudian menunjuk ke atas. Menunjuk apa? Ke atas. Kira-kira mana yang lebih jelas, lebih gamblang daripada apa? Hadis-hadis yang seperti ini. Dan Rasulullah kemudian mengatakan i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan karena dia mukminah. Hanya dengan pertanyaan di mana Allah dan siapa saya. Ini siapa saya? Maka Rasulullah dengan dua pertanyaan ini sudah tesnya cuman itu saja. Rasulullah bisa mengatakan ini mukminah. Hanya dua pertanyaan, di mana Allah dan siapa apa? Siapa saya? Sudah selesai. Bebaskan, nggak apa-apa. Karena yang boleh dibebaskan namanya budak itu bisa dijual beli, bisa dijual belikan. Bagaimanapun keadaan budak itu, mau budak itu kafir, masih kafir, belum masuk Islam. Nah ini, maka silakan mau diperjualbelikan, mau disewakan, mau ini boleh. Nah ini, tetapi ketika hendak dibebaskan, syaratnya, bolehnya yang dibebaskan harus apa? Sudah masuk Islam. Harus sudah apa? Masuk Islam, Muslim, mukmin. Nah, ngetesnya bagaimana? Nah ini Rasulullah caranya ngetes. Di mana Allah? Nah ini, di mana Allah? Cukup dengan pertanyaan ini. Bukan karena anak kecil saja. Oh ini karena anak kecil ditanya di mana Allah. Paham sini ya?
Tidak, ini keyakinan di mana Allah ini adalah salah satu pokok-pokok keimanan, pokok-pokok i'tiqad keyakinan. Karena itu dinukil dari para sahabat, para tabi'in dan semuanya, para ulama, ini para salaf. Dalam masalah ini mereka tidak ada perbedaan. Bukan hanya anak kecil saja yang menunjuk Allah di atas atau yang mengatakan Allah fis sama, tapi semua penukilan dari salaf. Tidak ada yang menjawab atau menyatakan selain dengan keyakinan ini, Allah di atas. Nggak ada yang kemudian mengatakan itu jihad arahnya doa, ya, kiblatnya doa dan sebagainya. Jawaban ini belum ada zaman dulu. Sama sini kira-kira ya. Oh, itu cuma kiblatnya doa. Siapa yang menjawab seperti itu? Mana salafmu? Mana yang mendahului perkataanmu? Iyyaka an tatakallam wa laysa laka imam. Hati-hati berbicara sementara engkau tidak punya apa? Imam. Sebelummu siapa? Sebelummu. Maksudnya penukilan dari para salafus saleh. Ini masalah keyakinan akidah. Tapi justru keyakinan para salaf ini banyak yang sekarang dia apa? Dimusuhi. Bahkan dijuluki orang yang mengatakan Allah fis sama, ini mujassimah. Kalau orang yang mengatakan Allah di atas dan menunjuk Allah di atas mujassimah, maka Rasulullah mujassimah. Para sahabat semuanya. Nah ini, para tabi'in, para imam, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka adalah siapa? Kaum mujassimah. Kenapa tidak disampaikan? Ini adalah penukilan dari para salaf. Kenapa harus dibahas dengan ilmu kalam? Oh, ini kalau mengatakan Allah di atas berarti Allah bertempat, dan tidak boleh kita meyakini Allah bertempat dan sebagainya. Nah, yang mengatakan Allah di atas itu bukan hanya kita belakangan ini, tetapi ini sudah dinukil dari apa? Dari Allah, dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Tidak ada perbedaan. Nah, ini tidak ada apa? Perbedaan atau jawaban sebagaimana jawaban mereka. Nah ini, kiblatnya doa. Nah ini, itu Rasulullah menanyakan kepada budak itu karena budak ini tolol. Subhanallah. Nah ini, mengatakan apa? Budak yang tolol. Ini, makanya Rasulullah tanya, Subhanallah. Nah ini, berarti dia lebih pintar. Nah ini, daripada apa? Daripada para sahabat, para tabi'in yang menukil hadis ini, sahabat yang menukil hadis ini, Muawiyah bin al-Hakam, majikannya. Ini subhanallah. Nah ini. Baik. Dan ini wa hadza makna qaulil musannif. Dan itulah yang dimaksudkan dengan perkataan penulis, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ba'da iradihi, setelah menyebutkan lil ayatil karimah, ayat yang mulia, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Rabbika, Rabbmu, Rabbil izzah, pemilik izzah kemuliaan, amma yasifun, dari yang mereka sifati. Mereka orang kafir mensifati Allah dengan berbagai sifat-sifat yang tidak layak. Apa maksudnya sifatnya yang disebutkan oleh kaum musyrikin? Allah itu butuh perantara untuk berdoa. Paham sini kira-kira? Ya. Allah tidak bisa kita memanjatkan doa langsung kepada Allah. Nah ini harus ada orang yang dekat dengan Allah. Maka mereka kaum musyrikin doanya bukan kepada Allah, tapi doanya kepada apa? Berhala yang mereka yakini sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Haula'i syufa'una indallah. Sifat-sifat seperti ini Allah membutuhkan perantara kalau kita mau berdoa. Nah ini harus pakai perantara. Kalau tidak bisa dikabulkan atau susah dikabulkan oleh Allah. Sudah suudzon dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Demikian juga kaum Yahudi mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Nah ini, maka dibantah oleh Allah, bal yadahu mabsudatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah itu terbuka, memberi infak, memberikan nafkah
kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah ini, bagaimanapun Allah kehendaki. Masya Allah. Dibantah semuanya sifat-sifat kaum Yahudi. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sangat apa? Jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyatakan maha suci Allah dari semua yang mereka sifatkan selain yang Allah sifatkan untuk dirinya. Nah ini, wassalamun alal mursalin, dan semoga keselamatan, nah ini, bagi para rasul. Kenapa semoga keselamatan bagi para rasul? Karena mereka menyampaikan tentang Allah sesuai dengan yang diturunkan, diwahyukan kepada mereka, sesuai dengan kebenaran tentang Allah. Nah ini, yaitu apa? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Fasabbaha nafsahu. Nah ini, maka Allah mensucikan dirinya amma qalahul mukhalifuna lirrusul, dari seluruh apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul, siapapun mereka yang menyelisihi ucapan para rasul. Wasallama alal mursalin, dan Allah menyelamatkan, ini membebaskan, menyelamatkan para rasul lisalamati maqaluh, karena selamatnya, artinya benar. Keselamatan para rasul artinya apa yang mereka katakan selamat, maksudnya apa? Benar tentang Allah, tidak salah. Mereka selamat minan naqsi wal aibi, selamat dari kekurangan dan cacat dan aib. Qala, maka apa? Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, lidalalatil hamdi alal kamal, karena alhamdu, pujian, segala puji itu menunjukkan kesempurnaan yang dipuji. Paham sini ya? Kesempurnaan yang apa? Dipuji. Segala puji bagi Allah, berarti seluruh kesempurnaan itu milik Allah. Itu adalah untuk Allah. Kesempurnaan al-mutlak, kesempurnaan yang mutlak, tidak ada kekurangan sama sekali, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Dari segala apa? Sisi. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Sehingga firman Allah, sabda Rasulullah adalah perkataan paling istimewa, paling benar, paling jelas, paling gamblang, paling dalam ilmunya. Ini sesuai dengan kebenaran, kenyataan. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini makanya disebut dua wahyain, yaitu Al-Quran dan apa? Sunnah. Rasulullah mengatakan keduanya tidak bakal berpisah, tidak bisa dipisahkan. Hatta yarida alayal haud, sampai nanti keduanya akan didatangkan kepadaku di telaga Al-Kautsar, di padang mahsyar. Maka keduanya tidak akan berubah, Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dijamin. Apakah ini dijamin untuk Taurat, Injil, dan yang lainnya? Tidak. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa Taurat, Injil itu akan dirubah oleh manusia sampai akhirnya sudah nggak otentik lagi. Tidak bisa dicari mana yang benar, mana yang salah, dipilah-pilah, tidak bisa. Sudah saking ketercampurannya sudah apa? Sudah terlalu apa? Nyampur. Ini nggak bisa di mana ini yang benar, dikembalikan juga nggak bisa. Maka Allah menurunkan Al-Quran, firman Allah yang terakhir ini, dan Allah jamin. Nah ini, karena setiap Nabi dan Rasul diturunkan kitab, para Rasul ini diturunkan kitab kepada mereka, tapi seluruh kitab yang sebelumnya Allah tidak menjamin bisa dijaga. Yang dijaga atau yang terjamin, yang dijamin dijaga oleh Allah hanya Al-Quran saja. Ya, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang memang menghendaki. Nah, ini Allah yang memang apa? Menghendaki demikian. Jadi hanya yang terakhir yang memang betul-betul oleh Allah, nggak akan ada yang bisa merubahnya. Nah, ini bagaimana caranya kok nggak bisa dirubah? Allah jadikan Al-Quran mudah dihafalkan.
Dari zaman dulu sejak diturunkan sampai sekarang, orang yang berusaha merubah mesti akan diketahui. Karena kalau ada perubahan sedikit saja, bahkan satu harokat, orang yang hafal Quran langsung tahu. Iya kan? Langsung apa? Langsung tahu. Ayat Al-Quran, berapa banyak mushaf, usaha orang kafir membikin mushaf dan dirubah. Ketika dibaca oleh mereka yang bisa atau yang hafal, langsung ini salah. Makanya di seluruh dunia ada, di seluruh negara, termasuk yang diterjemahkan Al-Quran yang terjemahkan dalam berbagai bahasa, ada namanya lembaga di setiap negara di dunia sekarang ini, lembaga pentashih Al-Quran. Dan yang ada di dalamnya ini para penghafal Al-Quran dari seluruh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Nah, ini untuk mengoreksi kalau ada kesalahan. Makanya diwajibkan untuk Al-Quran yang dicetak harus melalui apa? Lembaga pentashih ini. Kalau sudah ditashih oleh tim, maka sudah berarti apa? Sudah lulus dan lolos, maka dikasih apa? Surat tashih. Nih, makanya setiap percetakan Al-Quran itu harus apa? Melewati apa? Lembaga tashih ini. Itu di semua negara, di Saudi, di berbagai negara di dunia, di Mesir, di Aljazair, di Indonesia. Maka orang nggak akan mungkin bisa selamat memalsukan apa? Al-Quran, meskipun cuma satu huruf, bukan hanya satu huruf, satu harokat, fathah di kasroh atau di dhammah, paham sini ya? Mesti ketahuan. Ini penjagaan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga hadis. Akan ada para ulama yang meneliti perawi hadis ini. Tidak ada orang yang bisa berdusta atas nama Rasulullah kecuali bakal ketahuan. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya seorang dia pergi ke tengah laut sendirian pakai perahu di tengah laut, dia bikin hadis palsu. Bikin hadis apa? Palsu. Kata Imam Syafi'i, bakal ketahuan. Bakal apa? Ketahuan. Nah ini, kalau dia bikin hadis palsu, mesti dia akan menyampaikan kepada apa? Orang lain, ya kan? Menyampaikan kepada orang lain. Maka meskipun dia menyampaikan kepada orang yang mungkin nggak tahu hadis, dia hafal hadis itu, tapi hadis itu palsu, maka kalau itu nanti akan tersampaikan kepada orang, dan itu akan mesti sampai. Kalau dikatakan ini sabda Rasulullah, ahli hadis akan mencari siapa ini. Makanya ini pentingnya apa? Sanad di dalam Islam ini untuk melihat, tidak akan ada orang yang berdusta atau Rasulullah bersabda. Para ahli hadis akan mengejar mana sanadnya, diteliti. Nah ini, kalau orang nggak dikenal, sudah nggak diterima ini, nggak bisa diterima kalau nggak dikenal. Nah, ini majhul. Apalagi kemudian, oh ini bukan majhul, tapi ini, oh ternyata ditemukan si A, si B, oh pendusta. Nah ini akan ketahuan. Bahkan para pendusta datanya sudah apa? Tercatat. Nah ini para pendusta hadis itu sudah tercatat. Nah, ini Masya Allah. Jadi sampai hadis itu dibukukan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, itu perawi-perawi yang ada di semua kitab hadis itu sudah ada biografinya, ditulis oleh para ulama, biografi fulan dan fulan. Biografinya majhul, nggak dikenal. Kalau nggak dikenal, nggak akan lolos, nggak diterima, lemah hadis itu. Kecuali kemudian ada jalan lain. Nah ini yang bisa apa? Menguatkan. Oh ini jalan lain. Oh berarti ini ada kekuatan pendukung. Nah ini, maka ini yang bisa diterima.
akhirnya bisa terangkat. Jadi kaidahnya luar biasa ilmu hadis untuk meneliti keotentikan hadis, validasi dari suatu hadis ini. Maka nggak akan ada orang yang bisa selamat dusta atas nama Rasulullah SAW. Baik, insya Allah sampai di sini kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya. Silakan. Ada pertanyaan Ustaz? Ya, silakan. Siapa dulu ini? Yang dari admin dulu biasanya Ustaz. Tadi disampaikan bahwasanya Al-Quran itu terbebas dari yang orang tidak langsung bisa paham Ustaz. Pasti paham yang dimaksud itu apa, karena Al-Quran tidak bisa berisyarat-isyarat karena tidak akan dipahami semua orang. Mengapa ada ayat-ayat yang belum kita pahami, semisal Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan sebagainya? Iya. Ketika disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah apa? Diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Yang apa? Yang jelas. Maka yang menjelaskan adalah apa? Al-Quran ini siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah ketika setiap ayat turun kepada beliau, beliau yang menjelaskan kepada siapa? Sahabat. Beliau yang menjelaskan kepada sahabat. Rasulullah SAW pada saat menjelaskan kepada para sahabat, termasuk melewati tentunya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Yasin, Toha, ya. Maka Rasulullah juga menjelaskan ini seluruh ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang menyebutkan di dalam surat Al-Imran, minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu maknanya gamblang, bahkan dijelaskan dengan apa? Sejelas-jelasnya oleh Rasulullah SAW. Maknanya pun sudah jelas. Muhkamat, hunna ummul kitab, itulah induknya Al-Quran. Wa ukhor, dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, ini mutasyabihat. Nah, termasuk yang mutasyabihat itu adalah yang ada di awal apa? Sebagian surat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ini yang disebut mutasyabihat. Salah satu mutasyabihat adalah apa? Ini. Nah, ini. Nah, disebutkan wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang yang dalam hatinya ada zaig, penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini ibtighu al-fitnah, memang cari fitnah. Tujuannya, niatnya sudah apa? Niat yang jelek. Nah, ini ibtighu ta'wili, mencari apa takwilnya, rahasianya apa? Wa ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang tahu ini takwilnya kecuali hanya apa? Allah. Kemudian setelahnya di sini ada dua cara membaca Al-Quran. Ini yaitu apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian sampai di sini berhenti. Maka ini salah satu cara berhenti ayat Al-Quran, wakofnya di sini. Kemudian membaca setelahnya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang yang rasikhuna fil ilm, orang yang kokoh ilmunya, orang yang kokoh apa? Ilmunya akan mengatakan amanna bihi, kami beriman, kullum min indi rabbina, semuanya dari apa? Dari Rabb kami, dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sehingga ayat-ayat yang berisi Alif Lam Mim, Alif Lam Ra
tidak dinukil bahwa Rasulullah menyampaikan tafsirnya atau penjelasannya kepada para sahabat. Maka kita hanya bisa membacanya tanpa harus mengetahui tafsirnya atau takwilnya. Karena kalau kita wakafkan pakai yang pertama tadi, cara yang pertama, yaitu tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Sudah disebutkan, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Apa itu alif lam mim? Allah yang tahu. Makanya sebagian ahli tafsir kalau sudah sampai di ayat-ayat yang seperti ini, maka mereka menyebutkan Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu. Paham sini kira-kira? Iya. Sangat jelas, dan kita nggak perlu kemudian mengimajinasi Toha itu namanya Rasulullah. Paham sini ya? Kita hanya berdasarkan riwayat yang sahih dari Rasulullah kalau ada, kalau nggak ada dari siapa? Sahabat. Karena mereka yang mendapatkan penjelasan langsung dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Nah ini sahabat saja. Nah, ini sebagian ulama menambahkan tabi'in juga dari sahabat misalnya. Tetapi apabila tidak bisa dipastikan itu dari Rasulullah SAW, nah ini dari apa? Rasulullah SAW. Nah ini, maka kita tidak perlu untuk menyibukkan diri untuk mengetahui apanya? Takwilnya. Nah, siapa yang berusaha mengikuti takwilnya? Orang yang di dalam hatinya ada apa? Zaigun, penyimpangan. Mau jadi orang yang zaig? Nah ini sudah. Nah ini. Nah kemudian dari sini ada cara membaca yang kedua. Nah, cara membaca yang kedua yaitu apa? Warasikhuna fil ilmi yaquluna, dan rasikhuna fil ilmi. Wakafnya bukan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan yang kokoh apa? Ilmunya. Yang kokoh ilmunya. Kata Ibnu Abbas, dan aku termasuk yang di situ. Siapa? Ibnu Abbas. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini Ibnu Abbas yang termasuk kokoh ilmunya. Dari mana Ibnu Abbas mengatakan itu? Rasulullah SAW yang menyebutkan berdoa untuk Ibnu Abbas. Nah, ini berdoa untuk apa? Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, ini ya Allah, fakihkan dia dalam agama dan ajarkan dia takwil. Takwil itu tafsir. Takwil itu adalah apa? Tafsir. Tafsir Al-Quran. Makanya kalau ada tafsir dari Ibnu Abbas dan tafsirnya adalah tafsir yang sahih, maka itulah yang kita pakai. Nah, apakah ada penjelasan Ibnu Abbas tentang alif lam mim? Nah, ini. Maka tidak ada. Berarti memang tidak dijelaskan. Kalau ada dan itu riwayatnya sahih dari Ibnu Abbas, penjelasan tentang apa? Alif lam mim dan yang lainnya, maka apa? Maka kita gunakan. Kalau itu adalah yang sahih. Ini. Oh, misalnya Toha namanya Rasulullah misalnya. Tapi kalau nggak ada, maka nggak boleh kita mau mengada-ada. Nah, itu atau mengarang, oh itu namanya Rasulullah Toha, Yasin. Ya. Ini. Nah, ini yang menafsirkan yang seperti ini tanpa ilmu ini tidak boleh, karena tafsir itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan para sahabat menyampaikan kepada kita. Nah ini, maka ndak kemudian kita ini membelarahkan ini apa namanya, pikiran kita mengkhayalkan oh kayaknya mungkin dan seterusnya. Ini sampai akhirnya ada tafsir angka. Alif itu nilainya sekian, ya. Ini karena dalam bahasa Arab atau
tulisan Arab itu mereka menggunakan huruf itu untuk menunjukkan angka, nilai. Nah, ini alif itu 1 misalnya, ya, ba itu 2, jim itu 3, sampai seterusnya. Ya. Nah, itu kemudian ini angkanya, ini kalau ini nilainya 1000, ini nilainya dan seterusnya. Maka kemudian menghitung alif itu berapa nilainya, lam itu berapa nilainya, akhirnya oh angka ini ketemu. Akhirnya membelarah kemana-mana, ini apa namanya ini, akhirnya mengembara kemana-mana, ya, yang tidak ada ilmunya, tidak ada ilmunya. Ini kalau sekedar itu adalah untuk mukjizat, bahwa sebagian ulama menyebutkan secara global, tafsir global bukan terperinci. Alif lam mim itu adalah apa? Untuk menantang orang-orang kafir. Ini Al-Quran itu disusun dengan bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf ini. Paham sini kira-kira ya? Ini sebagian penukilan demikian. Jadi ini tidak ada makna dari masing-masing huruf, tetapi ini huruf dalam bahasa Arab, huruf yang ada dalam bahasa Arab. Dan itu untuk menantang siapapun yang berbahasa Arab, membikin Al-Quran yang disusun oleh huruf-huruf ini. Nah ini, nah itu. Nah sebagian ulama menyebutkan ini hikmahnya, bukan tafsirnya, bukan apa? Bukan maksud atau tafsir Allah menginginkan demikian dan demikian. Ini para ulama menyebutkan hikmahnya huruf-huruf ini saja. Nah, ini bukan kemudian itu adalah tafsir maksudnya satu persatu hurufnya demikian. Nah, ini. Maka metode para salaf ini bagaimana? Ya yang dinukil dari salaf itulah yang kita pakai, kita yakini. Kalau itu jelas valid dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat tafsir tersebut, maka ini bisa menjadi hujjah. Ya ini, bukan kemudian menafsirkan dengan akal, ya ini, dan sampai kemudian belarah kemana-mana, ya, berkelana kemana-mana. Nah ini, jadi memang sudah disebutkan oleh Allah sendiri. Ada sebagian ayat yang disebut dengan apa? Mutasyabihat. Nah ini, baik, paham sini kira-kira? Ya, baik. Saya mau bertanya satu pertanyaan terakhir nih, karena sudah jam 11 harus selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, udah lama nih Pak Ustadz ya. Al-Quran kan menyatakan bahwa hidup ini adalah ujian Pak Ustadz ya. Itu clear Pak Ustadz ya. Artinya manusia itu akan diuji dengan berbagai macam kesulitan. Nah ini artinya memang Allah itu mendesain hidup di dunia ini memang untuk manusia tidak betah di dunia Pak Ustadz ya. Karena ini ujian. Jadi Anda hidup di dunia ini untuk diuji, bukan untuk berbetah-betah, akumulasi atau apapun ya di sana. Nah, dan pada prakteknya hidup kita itu memang menginginkan kemakmuran, kestabilan, kekayaan, keamanan, dan itu tidak sejalan dengan permainan di dunia ini memang untuk diuji. Saya ingin bertanya, apakah seperti itu pemahamannya? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Manusia memang di dunia ini diuji oleh Allah. Dunia ini adalah tempat apa? Ujian. Nah ini. Dan ujian itu justru akan diberikan oleh Allah semakin beriman, semakin berat apa? Ujiannya. Semakin berat ujiannya. Kata Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, balaknya, cobaannya itu para nabi,
summal amsal, kemudian yang semisal mereka yang mengikuti para nabi. Semakin kita mengikuti nabi, maka semakin apa? Berat ujiannya. Nah ini. Dan Allah sudah menyebutkan, ini dunia ini fana. Artinya jangan apa? Kun fid dunya. Rasulullah mengatakan, jadilah orang itu di dunia ka'annahu seakan dia itu adalah apa? Orang asing. Orang yang apa? Yang asing. Kita ini asing. Kerasan nggak kita kalau jadi orang asing? Nah ini. Kita merasa asing, nggak familiar dengan orang di sekitar kita. Ya, ini. Atau kita ini cuman lewat jalan saja. Jadilah orang itu di dunia itu seperti orang asing. Nah ini, orang asing. Orang asing itu dia tidak akan apa? Kemudian merasa nyaman. Tidak seperti halnya kalau kita di apa? Di rumah kampung sendiri yang kita sukai, kita cintai. Nah ini. Bayangkan ketika di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu jangan bayangkan seperti sekarang. Orang kalau terasing itu mereka harus pasang tenda, nggak ada hotel ya kan. Nah, ini. Dan kehidupan yang nggak nyaman. Safar itu qita'atun minal adab kata Rasulullah. Itu seperti orang musafir, abir sabil. Hanya sekedar lewat di satu tempat. Nah ini, tidak akan kerasan orang itu kemudian apa? Lewat, apalagi di kehidupan, kalau gambaran kita di kehidupan apa? Zamannya Rasulullah SAW. Nah ini, mereka kalau lewat padang pasir, lewat ini dan sebagainya. Nah ini, sak nyaman-nyamannya itu mereka nggak akan apa? Betah lama-lama, pengennya pulang. Dan memang manusia itu rumahnya bukan dunia ini. Mana rumahnya? Surga. Tempat tinggalnya manusia itu sejak diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam, rumah kita itu surga. Ini kita ketika itu masih ada di tulang sulbinya Nabi Adam, benih kita. Semua benih manusia itu ada di dalam mana? Tulang sulbinya Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam sekaligus ada semuanya tulang sulbinya, yaitu tanah yang dijadikan bahannya Nabi Adam. Kita semuanya manusia, benihnya ada di situ. Hanya saja ruh kita itu sudah diciptakan terpisah. Masing-masing manusia ruhnya itu sudah apa? Termasuk ruhnya Nabi Adam sudah diciptakan duluan. Baru Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, berbagai macam tanah, tanah hitam, tanah putih, tanah coklat dan sebagainya. Nah ini, kemudian dari tanah yang dicampur itu dijadikan oleh Allah. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, menyusun Adam, membentuk Nabi Adam dengan tangannya, dan kemudian ditiupkan roh. Setelah diciptakan jadi, hidupkan roh, ditempatkan di surga. Jadi rumah kita yang sesungguhnya itu adalah apa? Surga. Itu aslinya, kita itu asalnya itu surga. Orang mana kita? Bukan orang Malang gitu ya. Asli kita itu sebenarnya surga. Kita pernah di surga. Nah, ini bersama Nabi apa? Nabi Adam dan Hawa. Nah ini, Masya Allah. Jadi ketika Nabi Adam kemudian bertemu kembali dengan Hawa setelah diturunkan ke bumi ini, maka Nabi Adam alaihissalam akhirnya kemudian punya anak. Dari anak Nabi Adam inilah kemudian seluruh manusia, benihnya kemudian dia apa? Ditumpahkan ke dalam rahimnya siapa? Hawa. Dari situ kemudian manusia berkembang sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh umat manusia yang sekarang ini adalah keturunannya siapa?
Nabi Nuh alaihissalam. Benihnya ditumpahkan Nabi Nuh ke dalam rahim istrinya, melahirkan 3 anak laki-laki dan juga yang perempuan, karena zaman dulu Nabi Adam, Nabi Nuh itu mereka menikah dengan saudarinya. Dengan apa? Saudarinya. Dari situ kemudian pernikahan berkembang sampai akhirnya sekarang ini. Nah, ini. Jadi sebenarnya asal manusia itu tinggalnya aslinya surga. Nah, ini. Di dunia ini memang sementara. Nah, ini sementara. Maka jangan kita ini apa? Kemudian menganggap ini adalah tempat tinggal menetap. Tidak, kita ini sementara. Nah, ini. Nah, ini. Dengan berbagai cobaan dan ujian, maka itu dijadikan oleh Allah. Allah turunkan firman-Nya untuk memberitahu manusia. Nah, ini. Jangan terlalu apa? Jangan tertipu dengan apa? Dunia. Nah, ini jangan tertipu dengan dunia. Nah, ini. Lah kalau kita kerasan di tempat tinggal kita bagaimana? Lah itu kerasan maksudnya apa? Ya ini nggak boleh apa nggak boleh kita kerasan di rumah kita. Bukan demikian maksudnya. Paham sini ya? Bukan demikian. Nah, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita kerasan di rumah, ya alhamdulillah kita kerasan di rumah. Ya, ini justru apa? Itu nikmat yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan kepada manusia untuk kita ini beribadah, manfaatkan. Kita ini diperintahkan untuk apa? Beribadah, memanfaatkan nikmat Allah itu untuk beribadah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kami itu ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur untuk kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu apa? Sami'an basira, mendengar dan apa? Melihat. Ini sami'an basira. Nah, ini inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Itu ujian memang. Kita ini diuji. Nah, ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla agar kita ini betul-betul apa? Bisa lulus ujian. Ini yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah. Nah, ini tapi iblis itu nggak pengen manusia itu apa? Lulus ujian. Nah, ini lulus ujiannya. Subhanallah. Jadi demikian. Kita jangan memahami atau jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam apa? Di dalam Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Nah, ini pernyataan kita, ini perkataan kita ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin demikian. Ya. Baik. Sampai di sini kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.